Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Selama ini Indonesia dikenal memiliki beragam pasukan militer dengan kemampuan taktis yang mematikan. Ada Kopassus di Matra, Angkatan Darat, dan Bravo yang menjadi kebanggaan TNI Angkatan Udara, serta Denjaka dari Angkatan Laut. Namun ada pula satuan khusus bernama Banteng Raiders yang juga tak kalah geharnya dengan pasukan-pasukan yang telah disebutkan tadi. Tak banyak yang tahu pasukan ini sejatinya dibentuk guna mengatasi pemberontakan Angkatan Umat Islam yang dimotori oleh DITII. Namun pada perkembangannya, Banteng Raiders beroperasi dalam skala yang lebih luas, hingga pada akhirnya pasukan khusus ini harus berurusan dengan negara lantaran terlibat penculikan para jenderal saat peristiwa malam G30S. Benarkah itu? Terkait pasukan Banteng Raiders, berikut adalah 4 hal yang harus kamu tahu tentang pasukan tersebut. Di tengah suasana genting pemberontakan DITII di Jawa Tengah, Ahmad Yani yang kala itu berpangkat Letnan Kolonel menginisiasi gerakan Banteng Nasional dan membentuk pasukan baru. Berbekal pasukan pinjaman yang merupakan bekas anak buah mantan anggota Kenil, Andi Aziz, satuan ini dikerahkan untuk menggempur gerakan separatis DITII. Pasukan terlatih itu bernama Banteng Raiders. Pasukan yang melalui tahap pelatihan di Magelang ini kemudian berkembang menjadi sebuah unit khusus yang akhirnya dikenal sebagai Banteng Raiders. Para personilnya diambil dari Batalion Dalam Tentara dan Teritorial Diponegoro, Jawa Tengah. Setelah didirikan pada tahun 1953, pasukan Banteng Raiders mulai dipimpin oleh Kapten Handoyo. Bahkan Ali Murtopo yang merupakan Menteri Kepercayaan Soeharto di era Orde Baru juga pernah menjadi komandan pasukan ini. Diterjunkan di berbagai medan pertempuran. Setelah berhasil menumbangkan gerakan DITII, pasukan Banteng Raiders dikerahkan ke sejumlah medan pertempuran. Di antaranya adalah penumpasan PRRI di Sumatera dan pembebasan Irian Barat. Banteng Raiders yang mempunyai pasukan terjun payung, kemudian banyak yang menjadi bagian Kostrad yang dipimpin oleh Soeharto. Ada juga beberapa di antara mereka yang diambil menjadi pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa. Peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965 silam menyisakan duka yang sangat mendalam tentunya ya Toppers. Terlebih aksi tersebut kabarnya dilakukan oleh sebagian anggota dari Resimen Cakrabirawa di mana para jenderal top Angkatan Darat menjadi korbannya. Yang paling ironis, Ahmad Yani yang dahulu menjadi pendiri pasukan Banteng Raiders harus meregang nyawa setelah diculik anggota Cakrabirawa yang notabene merupakan bekas pasukan bentukannya dulu. Darah anggota Banteng Raiders. Selain Jenderal Ahmad Yani, Letnan Kolonel Sugiono juga menjadi korban dari kebiadaban peristiwa G30S tahun 1965. Diketahui ia pun pernah menjadi bagian dari Banteng Raiders saat masih berpangkat kapten. Saat peristiwa itu terjadi, Letkol Untung yang menjadi kepala Resimen Cakrabirawa merekrut Letu Dul Arif yang juga berasal dari Banteng Raiders 454. Ironis Toppers, peristiwa ini layaknya kasus teman makan teman, di mana yang menjadi korban kebanyakan pernah menjadi kawan seperjuangan di unit Banteng Raiders. Meski Banteng Raiders sempat menorehkan citra positif, segala tindakan ilegal yang menggores luka pada negara akan tetap dikenang sebagai pengalaman yang pahit dan menyakitkan. Mungkin mereka lupa ya bahwa setiap hal yang dilakukan dalam hidup akan terus bergema dalam keabadian.